Halo, selamat siang menjelang sore. Kedengeran tidak suara Ibu Rika? Halo. Halo teman-teman. Kedengeran tidak suara Ibu Rika? Halo. Kadang Aduh, syukur deh. Ini dari tadi pakai handphone juga. Aduh, apa Zoom-nya bermasalah? Maaf ya. Ini Ibu lagi coba tuh pakai handphone nggak bisa, pakai ini nggak bisa. Aduh, ampun. Gara-gara betulin WiFi malah. Oh gitu, kedengeran tapi nge-lag ya. Oke, kayak nggak apa-apa. Yang penting kita ini ya masih ada kesempatan untuk dapetin pembelajaran pada siang hari ini. Baik, yuk kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, Ibu absen terlebih dahulu. Jika Ibu absen, tolong jawab hadir ya. Oke, masih kedengeran suara Ibu Rika? Aduh Tuhan, benar-benar deh, tumben sih hari ini ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ketika Ibu Rika absen, tolong jawab hadir ya teman-teman ya. Sebentar. Mudah-mudahan nggak mati lagi. Oke. Gufan. Hadir. Jeff. Ernest. Hadir. Jimmy. Lalu Marvin. Justin. Martin. Sam. Oke, Ibu ulangi lagi. Aduh Tuhan, kok putus-putus terus ya. Sam. Tidak ada. Liu. Justin Liu. Tidak ada. Bu, Justin Liu kayaknya absen, Bu. Oh, izin ya? Iya. Ini kemarin juga ada yang pernah izin ke Ibu, kakak lupa. Oke. Ken, Wins. Hadir, Bu. Lalu Wins tidak ada ya, Wins? Hadir, Bu. Oke, ada. Sky. Hadir. Vanessa. Hadir, Bu. Elora. Hadir, Bu. Amber. Udah nggak apa-apa Ibu itu absen hadir semua aja ya. Tapi Ibu cek dulu siapa aja di sini. Tasya, Hasita,
Karena ya ini sinyal ini putus, nyambung, putus lagi. Amel, Nevi, Charlene, Regina, Aurel, Michi, Stella, Hadir, Bu. Rove, Hadir, Bu. Stefani. Oke, baik. Terima kasih. Tumben loh, biasanya nggak begini loh Ibu punya ini nih, gara-gara tadi betulin apa CCTV jadi error semua. Oke. Grade 10 BI. Oke, baik. Teman-teman, kita akan masuk kepada negosiasi. Negosiasi, apa itu negosiasi? Apa yang sudah ada yang tahu apa itu negosiasi? Ada yang tahu teman-teman negosiasi itu apa? Ada yang tahu? Nanti Nah, apakah ada yang pernah? Sekarang Ibu balik pertanyaannya. Apakah Ibu ganti, sorry bukan dibalik. Apakah ada yang pernah berbelanja selain di mall? Atau pernah minta uang jajan tambahan sama orang tuanya? Lalu apa perbedaan debat sama negosiasi? Ada yang tahu? Oke. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak lain, ya. Kompetensi dasar, indikator, tujuan materi, dan ini yang akan kita pelajari di bab ini, ya. Ya. Kompetensi dasarnya adalah kalian dapat 3.10. Siswa dapat mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Lalu 4.10, siswa dapat menyampaikan pengajuan. Ya, ingat, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan dan tulis. Jadi mengevaluasi lalu menyampaikan. Ya, ini dia kompetensi dasar yang kalian dapatkan. Ibu, Ya. Ibu, Amel di waiting room. Oke, sebentar. Tidak ada. Tuh, mungkin lagi loading ya, lagi proses. Ya, sabar ya. Baik. Kita lanjut ya. Kalau kekerasan, tolong beritahu Ibu Rika, biar Ibu Rika kecilkan suaranya. Kita tunggu dulu ya, lagi azan ya. Kita Ibu mute dulu.
Baik. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita pada negosiasi ini, peserta didik mampu menemukan dan menjelaskan kekurangan dan kelebihan isi penyampaian teks negosiasi. Nah, peserta didik mampu menuliskan dan mempraktekkan teks negosiasi. Nah, unsur-unsur pembangun teks negosiasi diantaranya, perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Di sini partisipan itu pengajuan dan pihak yang menawar. Ada beberapa negosiasi untuk memecahkan konflik atau pertikaian. Ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah, atau pemandu. Jadi kalau misalnya ada konflik, ada pertikaian, berarti ada penengahnya atau ada perantaranya. Ya, itu adalah unsur dari pembangun teks negosiasi ya teman-teman. Lalu adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Lalu ada pengajuan dan penawaran, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, ini dia. Jadi negosiasi itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada lisan dan ada tulis. Nah, ini contoh ya teman-teman, contoh surat penawaran. Apa itu surat penawaran? Ya, surat penawaran atau surat niaga. Nah, ini nanti kalau kalian ambil jurusan ekonomi ya teman-teman, maka kalian akan belajar ini teman-teman ya. Surat penawaran atau surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan, ya. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat bersama-sama. Ini dia. Ini ceritanya surat penawaran, ya, kepada direktur Marhaban Wedding Organizer ya, ceritanya ada di Jawa Timur. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi jika kalian mempunyai usaha apa ya, contoh usaha apapun, kalian bisa memberikan surat penawaran seperti ini ya. Jadi ini adalah Latzidan Ice Cream and Bakery ya, di mana perusahaan kuliner ini menyiapkan atau menyediakan es krim dan roti untuk kepentingan pesta perkawinan. Ya kan kalau perkawinan itu pasti ada es krimnya ya teman-teman ya. Dan ada juga beberapa roti-roti kecil ya untuk cemilan sebagai penutup ya. Nah, di sini dia memberikan penawaran, memberikan harga khusus ya. Jadi ada masa promosi di sini ya. Lalu jadi ketika dia memberikan penawaran kepada wedding organizer ya, seorang direktur wedding organizer untuk bisa memakai produknya ya, seperti ini contohnya. Lalu struktur teks lisan negosiasi. Nah ini teks lisannya, berarti kalau teks lisannya harus ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan. Seperti itu ya. Nah, di sini orientasi ini merupakan bagian awal atau pembuka pada teks negosiasi, biasanya berupa salam dan sapaan dari satu pihak ke pihak yang lain. Lalu pengajuan. Nah, pengajuan seperti tadi yang sudah dikasih secara tertulis ya. Berupa barang atau jasa yang diajukan oleh salah satu pihak ke pihak lain. Penawaran. Nah, ini merupakan usaha yang dilakukan salah satu pihak ketika menemukan ketidaksesuaian atau ketidakkesepakatan. Persetujuan, di mana proses memilih solusi yang tepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Ya, deal, oke, setuju, siap-siap, baiklah, dan lain-lain. Ya, seperti itu ya, teman-teman.
Nah, ciri kebahasaan dari teks negosiasi ya, menggunakan bahasa yang santun. Contoh, tolong, silakan, cobalah, percayalah, dan bolehkah? Lalu terdapat ungkapan atau kalimat persuasif, bahasa yang membujuk. Ayah, doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Atau berisi pasangan tuturan, contohnya mengucapkan salam, lalu membalas salam, bertanya, menjawab, atau tidak menjawab. Nah, kita lanjut. Nah, keputusan atau kesepakatan yang tidak dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak ya teman-teman. Lalu menggunakan pronomina contohnya saya, kami, Anda, ya. Dan selain itu juga menggunakan kalimat langsung, ya, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sebelum Ibu lanjutkan kembali, ya. Ada? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini contoh teks penawaran. Ya, kita baca, kita lihat bersama-sama. Bentar ya. Nah. Silakan baca Ken dan Winston. Silakan baca. Ken jadi pembeli, penjual Winston. Ayo, silakan. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Mana penjualnya, Wins? Sun kayaknya agak di meeting ya. Oh, udah keluar ya. Oke, kalau gitu Ernest deh, Ernest. Mana Ernest? Tidak ada juga. Waduh. Oke. Oke, kalau gitu Ibu balik ya. Ken jadi penjual, Ibu jadi pembelinya. Ya Ken ya? Oke. Berapa harga sekilo ini, Bang? 30.000, Bu, murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan masuk pohon. Iya, Bang. Tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah. Tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu. Kalau ada yang busuk, boleh ditukarkan. Baiklah. Saya ambil 3 kilo ya, Bang. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya, ya. Padahal enak loh kalau dia pilih yang besar-besar, ya. Nggak rugi, ya kan? Malah yang pembelinya itu dapatnya cuma sedikit, ya. Kalau Ibu kan suka yang kecil-kecil. Kenapa? Jadi kita makan sekali makan habis gitu loh. Daripada besar nggak habis. Kadang-kadang disimpan dia akan menghitam ya, nggak enak ya, jadi lebih enak langsung kecil, sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, langsung habis ya.
Tapi setiap orang beda-beda ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini strukturnya teman-teman lihat. Nah, pembeli. Nah, itu masuk pada orientasi karena dia melihat barangnya dipegang. Berapa harga sekilo ini, Bang? Nah, kan begitu. Ya. Si penjual ini bilang 30.000. Ini masih orientasi, teman-teman. Lalu pengajuan, boleh kurang nggak? Boleh kurang kan? Nah, kayak merayu seperti itu ya. Nah, penawaran, oh tidak boleh, Bu. Ini barang bagus nih. Usahakan ya. Nah, pengajuan lagi. Iya, Bang, kan lagi musim, 20.000 aja ya. Lalu penawaran lagi. Tadi ada pengajuan, ada penawaran lagi. Seperti itu. Ya. Sampai akhirnya mencapai kesepakatan, ya, yaitu persetujuan. Ya deh, Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus yang tidak busuk. Nah, saya jamin, Bu, tidak ada yang busuk. Boleh ditukar kalau yang busuk, ada yang busuk misalnya, seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada pertanyaan? Nah, seperti ini. Jadi ini ada yang persuasif. Iya, Bang, harganya boleh kurang ya. Ini kalimat persuasif. Nah, memerintah dan memenuhi. Ya, Bu, belum boleh, Bu. Udah, Bu, segini aja ya, Bu. Biar saya dapat untung. Nah, itu kan memenuhi kebutuhan ya, walaupun dia memerintah orang lain. Nah, pasaran tuturannya yaitu berapa harganya. Sama seperti kita, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Rika. Seperti itu. Jadi pasangan tuturan. Jadi berapa harganya? Oh, harganya segini. Boleh kurang nggak? Nah, seperti itu. Persetujuan tanpa merugikan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya. Nah, jadi kan setuju dia dengan harga 28.000, dia beli lebih banyak. Jadi 3 kilo. Jadi saling menguntungkan di sini ya. Tidak merugikan siapapun. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sebelum Ibu Rika akhiri, mohon maaf ya, tadi kendala teknis, ya itu karena jaringannya, Ibu Rika juga nggak tahu ini di luar kendali Ibu Rika. Mohon maaf ya teman-teman, bukan disengaja ya, mohon maaf. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, menjelang sore, udah sore ya. Salam sehat selalu, sampai ketemu lagi minggu depan. Pelajari teks negosiasi ya, nanti kalian akan praktek membuat video negosiasi secara berkelompok. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Kembali Terima kasih, kasih. Bu.